Hai guys, aku Rina Melia. Di sini aku akan menjelaskan tentang kas. Simak baik-baik ya. Sebelumnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk di video ini. Silahkan kalian baca. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Pertama, kontrol terhadap kas. Di sini ada 4 poin. Nomor 1 yaitu banyak perusahaan membutuhkan beberapa akun kas untuk mencatat kategori dan dana kas yang berbeda. Kedua, kebanyakan perusahaan mempunyai berbagai akun bank. Nama untuk setiap akun bank seharusnya kas di bank, kemudian disusul dengan nama bank. Lalu nomor ketiga, kontrol pencegahan melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Dan poin terakhir, kontrol deteksi dirancang untuk mendeteksi pencurian dan penyalahgunaan kas sekaligus dapat pula mencegahnya. Selanjutnya ada sumber penerimaan kas pada bisnis retail. Silakan diperhatikan baik-baik. Mengkontrol penerimaan kas melalui surat. Pertama, pegawai yang membuka surat pertama kali membandingkan jumlah kas yang diterima dengan jumlah yang tertera pada bukti pelunasan. Kedua, kemudian pegawai tersebut mencap cek dan pos wesel hanya untuk disetor dalam akun bank perusahaan. Ketiga, semua kas dikirim ke departemen kasir di mana cek dan pos wesel digabung dengan penerimaan dari penjualan tunai dan sebuah tiket deposit bank disiapkan. Keempat, bukti pelunasan beserta ikhtisar totalnya dikirim ke departemen akuntansi. Terakhir, salinan duplikat tiket deposit yang dicap dikembalikan ke departemen akuntansi. Mengkontrol penerimaan kas dari penjualan tunai. Kemudian kontrol internal untuk pembayaran kas. 1. Kontrol kas harus menjamin bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang disetujui. 2. Kontrol kas seharusnya dapat meyakinkan bahwa kas digunakan dengan efisien. 3. Sistem dengan tanda bukti. Fitur berdasarkan sistem voucher. 1. Biasanya menggunakan voucher. 2. Biasanya mempunyai file untuk voucher yang belum dibayar dan file untuk voucher yang telah dibayar. Ketiga, biasanya dilakukan oleh departemen akuntansi setelah semua dokumen pendukung yang diperlukan diterima. Keempat, dalam membuat voucher, pegawai bagian piutang memverifikasi kuantitas, harga, dan keakuratan matematis dokumen pendukung dan menyimpan voucher yang telah dibayar. Laporan yang diterima dari bank untuk semua transaksi rekening disebut laporan saldo rekening atau statement of account. Rekonsiliasi bank merupakan sebuah daftar item berserta jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo akun kas pada buku besar perusahaan. Tahap-tahap melakukan rekonsiliasi bank. 1. Bandingkan setiap deposit pada laporan bank dengan deposit yang belum dicatat yang muncul pada rekonsiliasi periodis sebelumnya dan dengan catatan penerimaan deposit lain. Kemudian, tambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank. Nomor kedua, bandingkan cek yang dikeluarkan dengan cek beredar yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dan dengan cek yang telah dicatat. Kemudian, kurangkan cek beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo menurut laporan bank. Ayat jurnal harus dibuat untuk penyesuaian pada sisi depositor yang ada di rekonsiliasi bank. Kas kecil. Ini adalah ilustrasi transaksi penggunaan kas kecil. Silakan diperhatikan baik-baik.
Selanjutnya, di sini ada analisis dan interpretasi keuangan. Di sini ada solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Kemudian analisis solvabilitas fokus terhadap kemampuan perusahaan membayar atau paling tidak mencukupi kewajiban lancar dan jangka panjangnya. Kemampuan ini biasanya dinilai dengan menguji hubungan neraca. Jadi kesimpulannya yaitu 1. Kontrol internal terhadap kas ada 2 poin, yaitu kontrol pencegahan dan kontrol deteksi. Kemudian kontrol internalnya ada 2 poin juga, yaitu dari penjualan tunai dan dari surat. Ketiga, kontrol internal terhadap pembayaran kas. Keempat, penggunaan voucher system beserta fitur-fiturnya. Lalu kelima, rekonsiliasi bank. Keenam, jurnal rekonsiliasi bank untuk sisi depositor. Ketujuh, penggunaan kas kecil. Kedelapan, menggunakan Doomsday Ratio untuk menilai solvabilitas perusahaan. Sekian, terima kasih.